Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotanya Mai Ronaldi dan saya sendiri Oktovina Saputri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sistem Kardiovaskuler dalam Olahraga. Pengertian sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasi darah yang bergandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Dengan tersimpannya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa sistem kardiovaskuler memiliki fungsi utama untuk transportasikan darah dan zat-zat yang terkandung ke seluruh bagian tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem tertutup, artinya darah yang transportasikan berada di dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan keluar pembuluh darah. Berdasarkan arah aliran darah, muka pembuluh darah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Yang kedua adalah pembuluhan darah yang menuju jantung. Berdasarkan ukuran penampangnya diameter, maka pembuluh darah, arterie, dan vena dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pembuluhan darah besar, pembuluhan darah sedang, pembuluhan darah kecil. Selanjutnya, anatomi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, jantung. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sisi kiri. Jantung dikelilingi oleh pembuluhan darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruangan jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Darah mengalir di dalam jantung ke satu arah dari sisi kanan ke sisi kiri. Hal ini dimungkinkan karena adanya kutub-kutub jantung yang akan mencegah aliran darah balik. Dan atrium kanan darah akan mengalir ke vertikal kanan. Darah ini mengandung oksigen yang rendah dan baik mengandung CO2. Kemudian darah dialirkan ke paru melalui arterie pulmonalis untuk mendapatkan oksigen, dan paru-paru darah kembali ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Darah ini kaya akan oksigen karena telah mengalami oksigen di paru. Dari atrium kiri dilarikan ke vertikal kiri, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya akan dibaca dengan Mai Ronaldi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem kardiovaskuler. 1. Denyut jantung sebagai pompa. Denyut jantung memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk berdenyut sendiri. Sistem ini disebut sistem penghantar yang terdiri dari simpul sinoatrial. Lintasan antara simpul di atrium, simpul atrioventrikuler, dan berkasis, bundle of His, dan cabangnya, serta serambut Purkinje. Sirkus jantung, urutan proses
depolarisasi seperti akan memicu gelombang kontraksi yang menyebar ke seluruh bagian pada otot jantung. Kontraksi otot jantung terjadi dalam satu rangkaian tertentu sesuai dengan perjalanan depolarisasi, sehingga mengakibatkan serangkaian perubahan tekanan dan aliran dalam ruangan jantung. Rangkaian perubahan yang terjadi disebut juga sebagai siklus jantung yang terdiri dari akhir diastolik, sistole atrium, kontraksi isovolumetrik, ejeksi ventrikel, relaksasi isovolumetrik ventrikal. Bunyi jantung secara normal akan terdapat 2 bunyi jantung pada tiap satu siklus jantung. Bunyi jantung pertama dan kedua digambarkan sebagai bunyi loop, bunyi pertama, dan dup, bunyi kedua. Bunyi pertama memiliki sifat lebih rendah, lebih lembut, dan lebih panjang. Secara normal akan terdapat 2 bunyi jantung pada tiap satu siklus jantung. Sedangkan bunyi kedua sedikit lebih tinggi, lebih tajam, dan lebih pendek. Bunyi ini ditimbulkan oleh getaran yang terjadi akibat penutupan katup aorta dan pulmonal yang terjadi segera setelah akhir stol ventrikal. Curah jantung, cardiac output. Setiap kali jantung berdenyut akan dipompakan darah dari masing-masing ventrikel. Ventrikel kanan dan kiri, jumlah darah yang dipompa keluar dari masing-masing ventrikel per denyut disebut sebagai stroke volume. Next. Olahraga kardiovaskuler yang baik untuk tubuh. Jantung merupakan salah satu organ yang memiliki tugas cukup besar karena fungsinya sangat penting. Jantung perlu dijaga kesehatannya. Caranya dengan menerapkan pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan rutin melakukan olahraga kardiovaskuler. Seperti namanya, olahraga kardiovaskuler merupakan jenis olahraga yang dapat mendatangkan manfaat bagi jantung, seperti menguatkan jantung, mengurangi risiko gagal jantung, menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan ideal, menurunkan stres, meningkatkan mood dan kepercayaan diri, meningkatkan kualitas tidur. Adapun jenis-jenis olahraga kardiovaskuler yang dapat kamu lakukan adalah aerobik, latihan interval, total body workout, latihan inti, dan yoga. Tips melakukan olahraga kardiovaskuler untuk kesehatan jantung. 1. Pastikan untuk menyeimbangkan olahraga dengan istirahat yang cukup. Hindari melakukan olahraga seperti push up, sit up terlalu intens, karena gerakan tersebut dapat menyiksa satu otot dengan lainnya. Jangan berolahraga di luar ketika udara terlalu dingin, panas, atau lembab. 4. Minum cukup air agar dapat terhidrasi dengan baik. 5. Hindari mandi dengan air yang terlalu panas atau dingin seperti di sauna, sebab suhu ekstrim dapat mempererat kerja jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.